Sabtu 2 Oktober 2021 kami berencana untuk berangkat menuju Gunung Lorokan bersama teman-teman Karang Taruna Guyub Rukun Desa Masangan. Tidak lupa saya membawa satu buku untuk bahan bacaan di atas nanti. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Paulo Coelho, Seperti Sungai yang Mengalir. Di dalamnya ada satu tulisan pendek, tulisan singkat tentang pedoman atau panduan mendaki gunung. Dituliskan di buku itu tentang pedoman mendaki gunung. Yang pertama adalah pilihlah gunung yang hendak didaki. Bersiap berangkat sama ketua regu Om Jaka. Siapaan? Bro, masih 300 subscriber, kurang 700. Ayo, jangan lupa subscribe Ruang Jeda Warkopulu. Nah, ini kumpulnya di perpustakaan desa. Kita mengawali perjalanan kita pada sore hari ini. Pada kita berdoa bersama dengan harapan semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan nikmat untuk menikmati perjalanan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pedoman mendaki gunung yang ditulis oleh Paulo Coelho, kita diminta untuk memilih gunung yang hendak didaki. Tentu saja hal itu karena seringkali kita terpengaruh dengan omongan orang-orang. Oh, gunung yang di sana itu loh lebih indah, gunung yang itu lebih mudah. Gunung apapun yang kita daki, begitu banyak daya upaya dan semangat yang mesti dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Dan kita adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas pilihan kita. Jadi hendaknya kita betul-betul yakin dengan apa yang kita lakukan. Semisal kita ingin mendaki Gunung Lorokan, maka kita perlu tahu apa yang kita pilih itu. Kenapa kita memilih itu? Kita tidak perlu begitu banyak terpengaruh dengan omongan orang-orang. Kita yakin maka kita daki. Apalagi kalau kita berangkatnya dengan banyak orang, sehingga kadangkala satu dengan yang lain mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Satu orang pengen ke sana, satu orang pengen ke sini. Tetapi dengan kesamaan persepsi, dengan kebersamaan, hal itu bisa kita capai bersama-sama. Pedoman yang kedua ketika mendaki gunung adalah pelajari cara mencapai gunung tersebut. Seringkali kita bisa melihat gunung itu dari kejauhan yang nampak indah, menarik, penuh tantangan. Tetapi ketika kita berusaha mencapainya, apa yang terjadi? Ternyata gunung itu dikelilingi banyak jalan. Ada bentangan-bentangan hutan di antara kita dan sasaran tersebut. Jalur yang kelihatannya gampang di peta, pada kenyataannya jauh lebih rumit. Batu kalau masih kunci lagi. Pedoman yang ketiga adalah belajarlah dari orang yang sudah pernah sampai ke sana.
Mungkin kita mengira hanya kita seorang yang ingin sampai ke sana, tetapi selalu ada orang lain yang pernah memiliki impian yang sama. Dan orang ini telah meninggalkan petunjuk-petunjuk yang bisa memudahkan pendakian kita, di mana tempat terbaik untuk mengikatkan tali, jalan-jalan setapak yang bisa dilalui, ranting-ranting yang telah dipatahkan supaya jalurnya lebih gampang diterabas. Ini memang pendakian kita, pendakian Anda, tanggung jawab Anda juga. Tetapi jangan lupa bahwa belajar dari pengalaman orang-orang lain selalu bermanfaat. Pedoman yang keempat adalah bahaya-bahaya setelah dilihat dari dekat bisa dikendalikan. Saat kita mulai mendaki gunung impian kita perlu memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sudah pasti ada tebing-tebing yang curam, rekahan-rekahan yang nyaris terlewat dari pandangan, batu-batu yang telah tergerus angin dan hujan hingga menjadi selicin es. Tetapi jika kita tahu tempat yang kita pijak, kita akan lihat jebakan-jebakan itu dengan jelas dan kita bisa menghindarinya. Setelah berjalan 5 menit, camping ground sudah ditemukan. Bodoh banyak. Sing butuh kopi kalian tuh nih, banyune kan kalian. Ono wadayan, kayak wadah tarik nang kopi ambek banyu. Gus, cangkire bagus. Kopi sing gara itu rusak kok, cyanida. Terima kasih Indomie sudah mendukung kegiatan kami. Seandainya tidak ada Indomie, Indonesia ini akan bangkrut. Nugget goreng Beserta kopi. Kopinya guys, campur lemak. Ngawur. Suasana malam. Bagi chef. Sama namanya. Ini Karang Taruna ini pengalaman naik gunung, tapi belum pengalaman naik pelaminan. Iya. Iya Pak Mun Pak. Oh iya, wis. Bagus Pak Mun Pak. Terbiasa naik di Senggoriti. Gunung apa saja dinaiki selain gunung kembar. Iya. Harum telur guys. Pinter seruan yo. Saingane itu kok apa Gus karo kan Gus. Skincare. Anis. Badannya naik wong bos. Tuku perumahan ngene. Ngopi masih itu. Konten ngopi. Min kabeh. Ngopi dulu. Sudah sering nyusu di rumah, sekarang ngopi di gunung. Dari arep lamar iki. Sorry. Mantap guys. Sandra goreng kak temen. Cak. Pembagian nasi guys. Sama rata sama rasa. Sama-sama dirasa-rasa jadi sama. Menjadi 11 orang. 10 pemuda, 1 lansia.
Pak sampai jujur Pak. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kubuatkan ratakan semua. Kebetulan saja jadi. Indra akeh no. Apa ini? Banyak akeh. Ini sih Pak. Gak api ngol apa nyeneng iso apa? Iya Mas, kedua. Pacaran Pak. Bekasku mau lho. Kira apa? Bekasku karo Arun. Lah apa Mas Arya? Takut dong, jangan saya iso niku Semalam tidur nyenyak pakai sleeping bag. Sleeping bag. Biasa kalau di dalam tenda gitu ada yang kentut, ada yang ngorok, menjadi sesuatu hal yang lumrah. Terus biasanya ada yang nggak tidur sampai semalaman, tidurnya malah jam 3, jam 4, jam 5, padahal janjinya itu mau bangun jam 4 untuk menuju puncak sehingga bisa ada sunrise, bisa menikmati sunrise di puncak. Ternyata apa? Bangun pagi itu sesuatu yang sulit. Oh iya, kita lanjutkan tentang pedoman mendaki gunung. Pedoman yang kelima adalah lanskapnya berubah-ubah, jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kita harus fokus pada tujuan kita, yakni puncak gunung. Itu sudah pasti. Tetapi sambil mendaki, pemandangannya tentu berubah-ubah dan tak ada salahnya kita berhenti sesekali untuk menikmatinya. Semakin tinggi kita mendaki, semakin jauh kita bisa melayangkan pandang. Maka kita perlu menyisihkan waktu untuk menemukan berbagai hal yang belum pernah kita lihat. Ini adalah pintu masuk menuju puncak Lorokan. Kumpul. Tapi membuat menggus. Matahari sudah terbit, tapi tidak ada tanda-tanda bukti yang datang. Melanjutkan dari pos 2, mendaki Lembeh. Yuk lanjut. Panduan mendaki gunung yang kelima, yang keenam adalah hormati tubuh Anda. Pendakian bisa berhasil jikalau kita memperhatikan kesejahteraan tubuh kita. Hidup ini telah menganugerahi kita dengan sekian banyak waktu, maka jangan terlalu menuntut terlalu banyak kepada tubuh Anda. Kalau melangkah terlalu cepat, Anda akan menjadi lelah dan baru setengah jalan Anda sudah menyerah. Kalau melangkah terlalu lambat, malam akan turun dan Anda bakal tersesat.
Nikmati pemandangan, minumlah dari mata air yang sejuk, dan makanlah buah-buah yang ditawarkan alam dengan murah hati kepada kita. Tetapi jangan berhenti berjalan. Sampai kita di tanjakan Raisa. Isa. Panduan yang ketujuh adalah hormati jiwa Anda. Jangan terus-terusan berkata akan kulakukan. Jiwa Anda sudah tahu itu. Yang perlu dilakukan jiwa Anda adalah memanfaatkan perjalanan panjang ini untuk bertumbuh, untuk menggapai hingga ke cakrawala menyentuh langit. Sekedar obsesi tidak akan membawa kita kemana-mana, dan pada akhirnya malah akan merusak kegembiraan dalam mendaki. Di lain pihak, jangan terus-menerus berkata ternyata lebih sulit daripada yang kukira, sebab ini akan melemahkan semangat Anda. Panduan selanjutnya adalah bersukacitalah sesampainya di puncak. Kita boleh menangis, bertepuk tangan, berteriak sekeras-kerasnya bahwa kita sudah berhasil. Biarkan angin memurnikan pikiran kita, menyejukkan kaki-kaki kita yang kepanasan dan letih, mencelikkan mata kita, dan meniupkan debu-debu yang melekat di hati Anda. Apa yang dulu sekedar impian, visi yang dipandang-pandang dari kejauhan, kini telah menjadi bagian dari hidup kita. Kita berhasil meraihnya, bagus sekali, dan itu perlu dirayakan. Kayak punggung naga. Welirang. Di sana view penanggungan guys, penanggungan. View Anjasmoro. Panduan selanjutnya adalah ikrarkan. Sekarang kita tahu bahwa di dalam diri kita ternyata tersimpan kekuatan itu. Maka katakan pada diri sendiri bahwa kekuatan ini akan kita gunakan selama sisa hidup kita. Ikrarkan juga pada diri sendiri untuk menemukan gunung lain, lalu bangkitlah untuk menjalani petualangan itu. Panduan yang terakhir adalah ceritakanlah kisah Anda. Ya, ceritakanlah. Jadilah contoh bagi orang-orang lain. Ceritakan pada setiap orang bahwa itu bisa dilakukan, supaya orang-orang lain juga menemukan keberanian untuk mendaki gunung-gunung mereka sendiri. Sampai juga di puncak gunung apa? Lorokan. Ini puncaknya. Bukit Lorokan. Bagi pendaki pemula dan pendaki manula seperti saya, cocok ini ya. Tidak terlalu tinggi. Ini kenapa?
sudah menikmati suasana di atas. Setelah ini kita turun, masak-masak, bikin kopi, ringkes-ringkes, pulang. Semangat, dikit lagi. Mari. Ketika kami turun, kami mendapati banyak pendaki yang masih berangkat naik. Nampaknya karena hari Minggu. Saya lihat tadi beberapa ada yang membawa anaknya yang masih kecil.
hari Sabtu dan Minggu, pendakian ramai, cuacanya cerah, jalanannya tidak berdebu. Tanjakan malah lari. Saya kalau ada tanjakan ya menggos-menggos. Aduh, capek. Nanjak sebentar saja rasanya capek ini, guys. Sampai juga di camping ground setelah kita menaiki puncak Lorokan. Tidak begitu tinggi, tapi bagi pemula, bagi orang-orang yang sudah berumur, lumayan. Habis ini kita akan bikin sarapan dan ngopi-ngopi. Ketika kami turun, kami menuju air terjun terlebih dahulu karena salah satu tempat yang menjadi favorit di Gunung Lorokan ini karena ada air terjunnya. Kami ingin menikmati dingin sejuk segar angin air terjun yang ada di gunung ini.
dapat voucher dari pos pendaftaran tadi. Jadi kita manfaatkan setelah dari air terjun balik ke kafe. Di kafenya sini ada rumah pohon, ada persewaan tenda, toiletnya ada airnya. 5.000. Nggak pakai bayar kalau malam, karena nggak ada yang jaga. Teman-teman, Ini siapa nih? dan di sana tempat ini cocok untuk keluarga juga ya, karena ada beberapa keluarga yang dengan anak kecil. Nah, ini yang anaknya yang disayang. Istri ya. Geng gede kok ada begini. Terserah. Geng. Nah, ini waiternya. Ini Mas Jaka, keturunan dari Korea. Sama ini kita ketemu. Kulo es gede. Terima kasih. Habis ini kita turun untuk kembali ke desa masing-masing, menjalani kehidupan normal lagi. Kadang manusia itu aneh, siang malam bekerja untuk membangun rumah dari batu bata, ternyata pergi ke alas, ke hutan untuk mendirikan selembar kain, selembar tenda, selembar tikar. Itulah keanehan menjadi manusia. Terima kasih atas sudah melihat video vlog kami Ruang Jeda Warko Buku bersama Karang Taruna Guyub Rukun Desa Masangan. Jangan lupa subscribe, like, kalau mau share silakan, kalau nggak mau nggak apa-apa, sambil nunggu video. Mungkin banyak hal yang telah kita baca, tetapi alam raya ini nampaknya tidak pernah tuntas kita eja. Ketika kita mengejanya, makna-makna baru tersingkap di sana.